Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sangat senang tatkala melihat judul atau tema yang akan kita renungkan tentang kasih persaudaraan. Memang dunia sekarang sudah banyak sekali luntur tentang kasih itu, karena yang dipikirkan hanya seperti tadi yang dibawakan dalam drama. Kita punya ini, punya itu, punya segala macam, kita bangga. Tetapi saat ini Tuhan mengingatkan kita, peliharalah kasih persaudaraan. Bagaimana memelihara kasih persaudaraan? Ada beberapa kata bijak yang ingin saya katakan bagi kita. Memberi belum tentu mengasihi, tetapi mengasihi pastilah memberi. Itulah yang diberikan Tuhan bagi kita. Dia bukan hanya sekedar memberi, tetapi datang untuk mengasihi. Kasih itu menyelamatkan. Itulah yang diberikan bagi dunia, bagi kita semua. Karena itu jangan pernah berhenti mengasihi. Walaupun seringkali kasih tidak dibalas dengan manis, namun jangan sampai berhenti berbuat kasih kepada orang lain. Karena itulah tuntunan Tuhan, itulah keinginan Tuhan bagi setiap kita. Mengasihi, bukan mengasihi anakku, bukan mengasihi adikku, bukan mengasihi saudaraku, tetapi Tuhan mengatakan mengasihi sesama manusia. Sesama manusia bukan yang sekandung itu sendiri, tetapi dalam Alkitab Bapak Ibu pasti tahu orang Samaria yang dianggap menjadi sesama. Agama, suku ras tidak membatasi kita untuk mengasihi. Bahkan perbedaan itulah yang menjadikan kita selalu berlomba-lomba berbuat baik untuk menerapkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Karena itu di saat GGP sini membawa tema kasih, peliharalah kasih persaudaraan, mari kita berkomitmen. Kita pulang dari sini, kalau ada orang yang kita benci, minimal di rumahmu nanti malam jam 12 malam, bertobat kepada Tuhan. Jalin kasih persaudaraan kepada siapapun, karena itulah harapan, itulah keinginan Tuhan bagi saudara, bagi saya, bagi siapapun kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal 2014 dan selamat Tahun Baru 2015. Shalom. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya langsung saja kaum muda untuk mempersembahkan pujian. Hujan badai, gunung lautan seakan menjadi saksi. Hanya Dia lentera jiwa dalam duka dan dalam bahaya.
mulia Juru selamat manusia, sembah dan sujud ku panjatkan hanya Kita ada rekod latihan ada matiin aja matiin aja. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mungkin Bapak Ibu baru mengenal saya ya. Perlu diperkenalkan diri? Oh, perlu ya. Tadi pada saat panitia tidak kenal di bawah, tapi saya ada apa? Makanya pada bilang kalau tak kenal maka tak sayangkan itu Bu ya. Baik Ibu, Bapak, umat Kristiani yang saya hormati, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Iwayan Ariande. Saya per Februari kemarin, tanggal 25 kemarin dilantik oleh pimpinan selaku Kepala Kelurahan di Kelurahan Bu. Belum lagi Bu, istri baru satu. Mudah-mudahan ada satu ya, anak dua, dan kami tinggal di Jalan Sukru Aminoto. Mungkin ada ibu yang anaknya sekolah di dekat Taman Ramadhani. Kami ada di belakang itu di Gunung Kacil, dan wilayah kerja kami ada di Kelurahan Bu. Mungkin demikian cukup nih, cukup. Kalau Bapak panitia tadi, kedua panitianya kerjaannya besar Pak ya. Kalau saya kecil Pak. Ya harus kita biar tidak salah, apalagi umat beragama. Tadi apa yang saya sampaikan hanya salah juga saya mohon maaf karena keterbatasan yang saya miliki. Mengawali sambutan ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat daripadanya kita sekalian dapat berkumpul di tempat ini guna mengikuti perayaan Natal pada malam yang berbahagia ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dari Bimas Kristen Provinsi Bali, Kalikan Pak,
Yang kami hormati juga Bapak para pendeta yang hadir pada kesempatan ini, dan tidak lupa juga ketua panitia yang sudah menyiapkan segala sesuatunya sehingga berjalan dengan lancar. Dan tidak lupa juga saya hormatkan kepada umat Kristiani yang akan merayakan Natal pada tanggal 25 Desember 2014. Di tengah sukacita Natal pada malam ini, perkenalkan saya atas nama pemerintah Kelurahan Lubung serta atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan selamat Hari Natal pada tanggal 25 Desember 2014 kepada umat Kristiani yang merayakan, dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2015. Semoga perayaan Natal tahun ini membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi kita segenap umat Kristiani yang merayakannya, dan sekaligus dapat memberikan semangat dan harapan baru untuk membangun hari esok yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Hadirin yang kami hormati, mungkin saya sekilas sedikit kilas balik mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta, sudah banyak masalah perayaan Natal dan bagaimana tema perayaan Natal pada hari ini, masalah peliharalah kasih, pelihara kasih dan persaudaraan, itu sudah panjang lebar, sudah dijelaskan tadi. Mungkin saya sedikit menjelaskan apa yang saya sampaikan. Perayaan Natal merupakan salah satu bentuk pengakuan iman umat Kristiani kepada Allah yang telah mengaruniai anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia, Raja damai dan pembawa terang bagi umat manusia. Ia datang ke dunia untuk membawa shalom, kedamaian, saya bisik-bisik tadi bagi seluruh umat manusia. Kedatangannya mendamaikan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya. Ia telah merobohkan tembok pemisah dan membangun persekutuan baru yang kokoh dan tangguh, yang bersumber dan berakar di dalamnya. Oleh karena itu, perayaan Natal bukanlah sekedar kebiasaan atau tradisi semata, melainkan harus benar-benar murni pengakuan iman atas kelahiran Yesus Kristus, Sang Purba Natal, penebus dosa umat manusia, sehingga Natal akan membawa makna bagi kita sendiri, bagi keluarga, dan bagi umat Kristiani dan masyarakat pada umumnya. Hadirin yang saya hormati, tema Natal pada hari malam berbahagia ini adalah peliharalah kasih dan persaudaraan. Kasih dan persaudaraan merupakan kasih tulus tanpa mendapatkan imbalan atau balasan. Mungkin begitu Pak ya. Yang artinya ikatan persaudaraan yang kuat merupakan pesan yang sangat penting yang dimiliki oleh umat manusia. Bentuk kasih persaudaraan itu bisa kita teladani menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Misalnya, bagaimana kita bersatu tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang status sosial dan sebagainya. Kasih persaudaraan sebagai landasan utama, jangan menjadi ikatan yang eksklusif atau hanya terbatas pada dinding dan kotak-kotak atau sekat-sekat yang justru bertolak belakang dari pesan kasih tanpa pamrih. Kasih persaudaraan merupakan suatu bukti apakah kita sudah mengenal Tuhan atau yang kita sembah atau belum. Mungkin ini kutipan kata-kata mutiara, kata-kata dari iman yang saya akan sampaikan. Mudah-mudahan tidak salah, Pak. Saya mohon maaf juga. Saudara-saudaraku yang kukasihi, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih berasal dari Tuhan, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Tuhan dan mengenal Tuhan, sebab Tuhan adalah kasih. Mungkin hadirin yang
Marilah kita merayakan Natal dengan penuh kesederhanaan, pertobatan dan pembaharuan hidup agar pantas menerima Tuhan dalam diri kita. Yang terpenting adalah memberikan diri untuk kita semakin dekat dengan Tuhan sebagai pemberi hidup bagi manusia melalui perubahan dan pembaharuan pola hidup keadaan yang lebih baik. Selanjutnya kami memohon kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang hadir pada kesempatan ini, dan umat Kristiani pada umumnya, agar dapat menjadi pemersatu bangsa serta menjadi mitra pemerintah dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan, termasuk di dalamnya mendukung lewat doa dan partisipasi aktif berbagai kebijakan pemerintahan di kelurahan. Mungkin Bapak Ibu tahu kita juga punya misi dan visi di Kelurahan Lubung nanti, bahwa membangun masyarakat Kelurahan Lubung yang berpartisipasi dalam mendukung program terciptanya Pedagang Pasar yang kreatif, berwawasan budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan dan yang berkelanjutan. Akhirnya saya mengharapkan kepada umat Kristiani agar dapat merefleksikan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi garam dan terang dunia, senantiasa membawa damai sejahtera serta mampu membangun semangat kebersamaan dan toleransi di antara penduduk agama yang berbeda. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bu, tapi ada satu kalau tidak kami lewat media seperti inilah kami sampaikan bahwa dari Februari 2861 jiwa itu akan menimbulkan tingkat keamanan dan ketertiban yang memang rada-rada perlu kita antisipasi, terutama Bapak Ibu apabila nantinya pulang kampung untuk merayakan Natal, tolong itu diperhatikan, jangan sampai mengundang orang yang tidak bertanggung jawab nantinya datang ke rumah kita untuk berbuat tidak hal yang tidak kita inginkan, dan juga tolong keamanannya juga dijaga. Oke. Mungkin yang sampaikan di sini menjelang tahun baru 2015 ini ada keputusan dari Majelis Desa Ketraman bersama dengan Kubu Desa Kota Denpasar bahwa isinya menjelang perayaan tahun baru 2015 melarang setiap orang atau kelompok orang menjual, menggunakan, membunyikan, meledakkan, menyalakan mercon, kembang api dan benda yang sejenisnya termasuk minuman keras di wilayah Kota Denpasar, termasuk di Kelurahan Lubung. Yang kami mengharapkan mari kita berpartisipasi dengan minuman keras, dengan meminum minuman keras. Saya kira permasalahan akan menjadi pelik, sebab segala permasalahan yang ditimbulkan dari tindak yang ada kamtibmas di masyarakat berawal dari minuman keras. Mari kita sama-sama antisipasi lingkungan di masing-masing ibu dan Bapak Ibu untuk terjaga dengan baik. Kami dari bantu. Mungkin demikian Pak. Sebagai akhir kata, terlupa saya mohon maaf Bu, Bapak Ibu, Mbak Kristiani, apabila dalam penyampaian saya tadi ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, karena saya selaku manusia kurang dari sempurna, hanya rokok yang sempurna Pak. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak. Dan akhir dari ibadah kita pada malam hari ini, saya undang semua bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita dengan satu pujian terima kasih Yesus. Terima
Bapa di dalam surga, inilah letupan suara hati kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu jika kami boleh merayakan perayaan Natal pada malam ini dalam penyertaan Tuhan hingga sampai tamatnya. Sebentar kami akan pulang,